Ketemu lagi sama Dilan di ibadah Goek Sis. Sebelum mulai kita doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa pada Tuhan Yesus. Ikutin doa Mami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kita mau ibadah Goeksis. Berkati ya Tuhan. Dari awal sampai akhir. Terima kasih. Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Shalom Goeksis, Happy New Year. Selamat tahun baru 2021. Hore. Jadi kemarin kita udah melewati 1 tahun di tahun 2020 dengan di rumah aja. Bahkan saat kita keluar kita harus pakai masker ya, supaya kita bisa tetap sehat dan terhindar dari virus di luar sana. Nah, kita tetap harus bersyukur ya sama Tuhan. Kita udah dikasih izin sama Tuhan untuk memasuki tahun 2021 ya teman-teman. Jadi tetap harus mengucap syukur, tetap harus bersuka cita ya. Jangan lupa untuk terus memuji nama Tuhan. Nah, hari ini merupakan ibadah pertama Goeksis di tahun 2021. Jadi teman-teman harus excited, teman-teman harus semangat. Dan aku mau ajak teman-teman untuk yang masih duduk di bangku, sama-sama kita bangkit berdiri. Yuk, kita bangkit berdiri supaya memuji Tuhannya bisa lebih semangat, lebih luwes ya. Jadi nggak tabrak-tabrak, nggak kaku ya. Jadi yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau muji nama Tuhan dengan sukacita, dengan gerakan juga ya. Yuk kita mulai ibadahnya. Let's go. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Yuk kita bersemangat ya. Tepuk tangan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak.
Tadi di lagu pertama udah keren-keren banget gerakannya, pasti semangat semua ya. Nah selanjutnya kita mau sama-sama angkat pujian buat Tuhan. Kita mau sama-sama mengimani, kita sama-sama mau perkatakan kalau Tuhan kita juga pasti berada di tengah-tengah kita, berjalan bersama dengan kita di tahun 2021. Yuk sama-sama kita mau angkat pujian ini. Tepuk tangan ya. Jemput bergerak, oke? Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Keren semuanya. Sama-sama kita mau nyanyi lagi ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Hore! Kita percaya kalau Tuhan kita yang besar pasti akan menyertai kita lebih luar biasa lagi di tahun 2021. Good job, Go Exis. Wah, teman-teman Go Exis sudah keren banget. Udah waktu memuji nama Tuhan tadi, udah sampai loncat-loncat sampai gerak-gerak. Sekarang aku mau persilakan teman-teman untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau memulai firman Tuhan nanti. Jangan lupa juga untuk pasang telinga, siapkan hati, siapkan pikiran. Sama-sama sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu. Sama-sama, yuk teman-teman kita siapkan hati kita. Dari semula telah kau tetapkan hidupku
Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu, setiap penyertaan-Mu Tuhan di tahun 2020 yang boleh kami lewati bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar untuk setiap anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesehatan yang Tuhan boleh berikan buat setiap kami, yang Tuhan percayakan untuk setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk dengar firman Tuhan hari ini. Biar setiap anak-anak-Mu yang mendengar hari ini Tuhan Yesus, mereka bisa mengerti firman-Mu hari ini Tuhan, dan bisa melaksanakannya di aktivitas mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut tahun 2021 dan firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Selamat mendengar firman Tuhan teman-teman gue Eksis. Teman-teman, tiap dengar firman Tuhan tiap. Hai teman-teman Eksis, apa kabarnya? Semua pasti pada sehat kan? Sebelum kita mulai, kakak mau ucapin Merry Christmas and Happy New Year buat kita semua. Siap menyambut tahun baru dengan sukacita, dengan semangat. Wah, pada bingung ya, kenapa telinga kaca jadi besar? Wow. Hah? Iya, karena kita kan mau mulai firman Tuhan nih. Kakak mau pastikan kita semua, teman-teman yang di rumah juga, walaupun ibadahnya online, tapi tetap harus penuh perhatian dan dengar-dengaran. Are you ready? Bisa tunjukin sikap penuh perhatian? Oke, iya bener gitu. Sip, kita mulai ya. Kitab Kisah Para Rasul. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Mau kita belajar peduli seperti Petrus? Petrus itu peduli karena Tuhan
Tuhan Yesus mengajari dia dan murid-muridnya untuk peduli. Tuhan punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Dia peduli terhadap orang-orang dan sekitarnya. Kita harus peduli seperti apa ya? Contohnya, jika di rumah mama lagi sibuk masak, lagi sibuk jagain adik, atau mungkin lagi sibuk beres-beres rumah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Bantuin beres-beres juga, atau kita bisa tanya, Pa, Ma, Oma, Opa, ada yang bisa dibantu? Dan bisa juga, misalkan peduli di saat adik atau kakak kita lagi sedih, kita bilang, kita tanya, ada apa? Ada yang bisa aku bantu? Mau didoain apa kak, dik? Atau sekarang kita udah lama ya nggak ketemu teman-teman ya, kita bisa loh say hi. Mungkin bisa minjem handphone orang tua kita untuk video call sama mereka. Kalau teman-teman kangen sama saudara-saudara juga, kalian bisa, teman-teman bisa pinjam handphone mama papa untuk video call. Kita mau sapa nenek kakek kita mau sapa sepupu kita, teman-teman kita, atau bahkan guru-guru kita. Peduli itu banyak banget, bukan hanya peduli sama orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang nggak mampu, tapi bisa mulai dari sekitar kita. Misalkan kita lihat di rumah ada yang berserakan atau ada baju kotor di lantai, kita bisa taruh ke tempatnya. Kalau ada sampah, kita lihat ada sampah, kita buang ke tempat sampah langsung. Kalau ada piring kotor, kita bisa kan langsung cuci piring. Yuk kita praktek sama-sama. Sekarang setelah dengar firman Tuhan, langsung teman-teman pikirkan satu nama, terus kita tunjukkan kepedulian kita. Misalkan mau video call atau kirim surat, terus difoto, terus kirim ke teman kita atau ke saudara kita atau kakek nenek, om tante yang sudah lama gak ketemu. Kita tanya, apa kabarnya? Kemudian kita lihat ada yang kesusahan, kita tanya, ada yang bisa dibantu? Yuk kita mulai doain juga buat saudara-saudari kita, teman-teman kita, negara kita. Kita berdoa yuk supaya Tuhan mampukan kita praktek firman ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami minta hati yang mau peduli, hati yang penuh dengan belas kasihan terhadap orang-orang di sekitar kami. Kami minta Tuhan, hati yang terus mengasihi-Mu. Jadikan kami menjadi seperti yang Kau mau Tuhan, biar kiranya janji Tuhan terus digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami untuk menjadi berkat, bisa menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus, pakai kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Pastikan setelah ini teman-teman bisa tulis surat, atau langsung video call, atau kirim chat ke teman-teman. Siapa lagi? Saudara. Siapa lagi? Kakek nenek, atau guru-guru, atau orang-orang yang sudah lama teman-teman gak ketemu. Selamat praktik. Tuhan berkati.